Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah pagi kini kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni masih berhubungan dengan penyesalan manusia di akhirat nanti, yang minggu petang lah dijalankan bahasa umat Islam itu akan dikepung oleh musuh-musuhnya seperti orang lapar menyerbu makanan yang terhidang di atas meja. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa sebabnya ya Rasulullah? Karena jumlah kami sedikit. Jawab Rasulullah, tidak, jumlah umat Islam saat itu banyak, tapi kepada musuh dihilangkan rasa takut. Ba'a mengkebantu itu karena umat Islam mengalami penyakit yaitu al-wahan. Apa itu al-wahan? Cinta dunia dan takut mati. Untuk itu bagi orang-orang yang di dunia ini cinta dunia dan takut mati, maka nikmat untuk beragama itu kurang dirasakan. Di lain pihak, mereka nanti di akhirat akan menyesal. Maka dijelaskan cinta dunia yang bagaimana. Kalau kita lihat kepada surat yaitu Al-Adiyat, mereka itu adalah mencintai harta. Kalau kita lihat kepada surat Al-Fajri, mereka itu terlalu berlebihan dengan harta. Dicari ayat-ayat yang lain, mereka tidak mau mengeluarkan zakat menurut haul dan nisabnya. Di lain pihak mereka tidak mau berwakaf dan berinfak untuk diri mereka di akhirat nanti. Di lain pihak mereka tidak menseleksi harta-harta yang halal untuk diambil. Di lain pihak juga mereka tidak memberikan atau menginfakkan harta itu atau membelanjakan harta itu untuk hal-hal yang diredai Allah. Di lain pihak mereka juga nanti lebih suka menyimpan-nyimpan, mengumpul-ngumpul. Alladzi jama'a malau wa addadah, dengan harapan apa? Yahsabuna annama lahu akhladah. Mereka berkeyakinan bahwa harta mereka itu akan abadi. Ibu bapak jamaah Allah, kalau itu yang terjadi, maka mereka yang seperti itu insya Allah di akhirat nanti menyesal. Maka kita lanjutkan kajian kita pagi ini dengan kembali membuka ayat-ayat yang berhubungan dengan cinta dunia itu. Antara lain dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-20. Di situ Allah jelaskan, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazrunal akhirah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah wa wujuhu yawma idzin basirah tazunnu ayyuf ala biha faqirah kalla idza balagatit taraqi
wa qila marraqa wa dhanna annahul firaqa wal tafatis saqu bisaqa ila rabbika yauma idzil masaqa. Di situ dijalehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla, sebenarnya kamu, siapa kamu itu manusia, yuhibbuna, mencintai dunia, wa yadharunal akhirah, kamu juga meninggalkan akhirat. Maka nanti di akhirat dengan sikap mencintai dunia ketika di dunia, dengan sikap mencintai akhirat ketika di dunia, akan melahirkan dua hal yang berbeda. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mencintai akhirat itu wujuhu yauma idzin nadhirah, wajah mereka ketika itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka mereka melihat. Yang mencintai dunia insyaallah nanti tidak melihat Allah di akhirat. Yang mencintai akhirat nanti dapat bonus yang luar biasa, yaitu melihat wajah Allah. Jadi puncak kesenangan akhirat itu adalah melihat wajah Allah. Bahwa di dunia ini kita tidak bisa melihat wajah Allah itu. Namun di akhirat nanti berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-22, wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhirah, wajah itu berseri-seri dan mereka melihat kepada Rabbnya. Kemudian Allah jelaskan bagaimana kalau dia dulu di dunia cinta dunia, wujuhu yauma idzin basirah, wajah mereka ketika itu muram. Di dalam surat Al-Ghasyiyah yaitu wujuhu yauma idzin khashi'ah. Untuk itu dijelaskan tazunnu ayyuf ala biha faqirah, mereka yakin bahwa kepada mereka akan ditimpakan malapetaka yang dahsyat. Jadi keyakinan orang-orang kafir, keyakinan orang-orang yang cinta dunia bahwa azab itu ada di akhirat nanti. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, andai kata kita cinta dunia, di situ dijelaskan yaitu kalla, janganlah, tidak baik itu. Kenapa? Iza balagatit taraqi, apabila nafas sudah mendesak ke kerongkongan. Taraqi, kerongkongan. Wa qila marraqi, ditanyakan kepada orang yang cinta dunia dan takut mati tadi, mana dokter spesialismu yang hebat, mana rumah sakit yang hebat, mana tukang obat yang hebat. Jadi di sini orang-orang yang cinta dunia itu muncul penyesalan ketika sudah menjelang kematian. Wa qila marraqa,
Kemudian wadzannu annahul firaq. Ketika itu baru dia yakin bahwa dia akan berpisah dengan yang dia cintai. Dia akan meninggalkan yang dicintai. Di lain pihak yang mencintainya juga akan meninggalkan. Kita cintai istri kita secinta-cintanya, sampai hari ini belum ada berita tentang ada istri itu yang menemani kita dalam kubur. Oh ya, istri saya menangis ketika mayat saya terbujur, wajar aja. Istri saya histeris ketika mayat akan keluar rumah, wajar saja. Istri saya duduk di atas kuburan saya agak satu malam, wajar saja. Kemudian hari kedua, hari ketiga dia sudah sibuk. Habis masa iddahnya sudah ada orang yang melamar. Yang kita di dalam kubur yang mencintai dunia gimana? Harta kita di hari yang ketiga sudah dibagi. Ini hak istri, ini hak anak, ini hak ibu. Kadang-kadang kita yang membuatkan rumah, di kamar yang kita buatkan itu istri kita tidur dengan suami yang baru suatu saat nanti. Kita yang membeli mobil, mobil itu dipakai oleh suaminya yang baru suatu saat nanti. Ini harus kita pikirkan. Anak satu hari, 2 hari ya dia berkabung. Hari ketiga dia pulang ke rantaunya masing-masing. Kalau yang bersuami dia pergi dengan suaminya. Kalau yang beristri dia pergi dengan istrinya. Yang kita gimana? Jadi kalau Allah mengatakan, kalla, jangan kamu cintai dunia itu berlebihan. Sehidup semati itu di lidah. Andai kata sama-sama mati juga tidak akan menolong. Jadi kalau kita baca, kita dengar, andai kata Imam Sudais membaca ayat ini, kerongkongannya sesak, langsung menangis dengan surat Al-Qiyamah ini. Kenapa? Karena begitu dalamnya isi surat itu. Apa yang dalam? Kita nanti pasti akan menemui kematian itu. Di saat kematian, dunia yang kita cintai ini tidak akan menolong sedikit pun. Semiang pun tidak akan menolong. Apapun yang kita cintai itu. Untuk itu, setelah si mayat tadi yakin akan berpisah dengan dunia, maka ketika itu dijelaskan bagaimana kondisi ketika akan mati itu, wal tafatis saqu bisaqa, bertautlah betis dengan betis. Mulai proses nazak, proses untuk mencabut nyawa. Bagi orang-orang yang melihat, bagi dokter-dokter yang merawat kita, tidak tahu dia itu bagaimana kesakitan yang kita alami. Andai kata masih dipakai alat yaitu oksigen, yang saturasi kita tetap 100, tidak akan berkurang. Andai kata kita pakai alat untuk pacu jantung, jantung itu memang mulai menurun gerakannya, Nah, ketika itu kita mengalami sakit yang luar biasa. Bagi orang yang mencintai dunia, dia lupa akan akhirat, datanglah malaikat berwajah hitam dengan muka bengis, berada di sekitar kepala kita.
dan diperlihatkan kepada kita di mana tempat kita nanti. Bagi orang yang mencintai Allah lebih dari yang lain, dia beribadah kepada Allah, datanglah malaikat berwajah putih, harum gagah. Dia berada di sekitar kepala kita, melihat kepada kita. Apa katanya? La takhaf wa la tahzan. Hai ibu, hai bapak, tidak usah takut dengan kematian. Tidak usah cemas dengan keluarga yang akan ditinggal, dengan harta yang akan ditinggal. Itu ada yang mengurus. Wa absiru bil jannah, kepada kita diperlihatkan surga. Nanti ketika di akhirat malaikat itu kembali yang menyambut kita. Jadi ketika kematian datang itu terjadi perpisahan. Apa perpisahan? Antara orang yang cinta dunia dan cinta kepada Allah. Yang cinta dunia mulai menikmati penderitaan. Yang cinta kepada Allah mulai menikmati kebahagiaan. Di kapan orang mukmin itu mulai bahagia? Setelah malaikat maut datang. Kapan orang yang mencintai dunia mulai menderita? Setelah malaikat maut datang. Jadi malaikat maut itu memisahkan kita dengan dunia, masuk ke alam baru, mau sengsara, sengsara selamanya, mau bahagia, bahagia selamanya. Habis. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang paling dia takuti adalah kubur itu. Masa di dalam kubur itu. Kenapa? Kalau orang selamat dalam kubur, selamat selama-lamanya. Kalau dia tidak selamat di dalam kuburnya, tidak selamat selama-lamanya. Nah, sikap kita, perhatian kita ketika kita berada di dunia sangat menentukan itu. Kemudian dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam. Kita baca lagi surat Al-Qalam. Maka kata Allah, fala tuti'il mukazzibin. Jangan engkau mentaati orang-orang yang mendustakan. Di situ diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana nanti kita akan menyesal di akhirat. Salah satu penyebab penyesalan itu kata Allah adalah mengikuti orang-orang yang pendusta. Apa yang mereka dustakan? Yaitu hari akhirat. Balasan nanti di akhirat. Maka Allah mengatakan fala tuti'i ru'usa al-kufra wad dalal. Jangan engkau patuhi pemimpin-pemimpin kafir yang sesat. Alladzina kazzabu birisalatika wa bil Qur'an, yaitu orang-orang yang mendustai Al-Qur'an, mendustai risalah Rasul. Fima yad'unaka ilaihi, kepada apa yang engkau seru mereka kepadanya. Dikalaulah Al-Qur'an nandaknya picayoi, sarancaknya ansu-ansu alaman jauh dari orang yang bantu itu. Kenapa Al-Quran dia dustai? Karena dia cinta dunia. Kemudian apa lagi? Yaitu waddu law tudhinu fayudhinu. Rencana mereka agar Nabi Muhammad itu melunak.
mereka pun akan melunak. Ditawarkan ke Nabi itu, ya Muhammad, ya seminggu engkau menyembah Tuhan kami, seminggu besok kami menyembah Tuhan engkau. Maka kata Allah, orang yang seperti itu jangan diikuti. Turun surat lakum dinukum waliyadin. Dalam hal akidah tidak ada toleransi. Mungkin dalam hal muamalah bisa. Kemudian apa kata Allah? Wala tuti' kulla halafim mahin. Jangan lo ikuti, jangan tati orang nacok basumpah. Tiok sawanta basumpah, tiok sawanta basumpah. Sumpah kau tak bawa diangok saja. Jangan. Kadang-kadang kamu ambil arat orang je sumpah lo. Kamu ambil jabatan je sumpah lo. Tapi sumpah itu sumpah yang membuat dia hina nanti di akhirat. Jadi kalau ada orang yang cinta dunia, dia sumpah kok enteng. Sumpah kok enteng. Kalau tiok sabantanya bersumpah, jauh-jauh hasilnya orang nanti. Turun cinta dunia. Kemudian apa kata Allah lagi? Hammazin masya'im binan. Alai suku mencacik, suku melakukan namimah. Aswang kemari, bawa kemari, bawa kasih ko, aswang ke sini. Ini tidak akan masuk surga. Banyak sekali Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga bin namim, orang nan suko mengasung-asuang. Banyak mangko masuang karena cinta dunianya lagi. Dia menceli orang cinta dunia tu tidak dari segi harta saja, sikapnya. Sikap mendustakan Al-Quran, sikap basumpah tiuk sabanta. Sikap apa? Yaitu namimah. Bau rangka bacarai, bau rangka bacakak, bau rangka rugi. Itu kerajaannya. Dan hadis tentang namimah kok banyak mana, tidak akan masuk surga. Andai kau tahu bahwa orang namimah itu manjauh langsung. Ijan sayang sajalan, ijan sampai mauta ciek duo tanya nelok nang ketiga bekolan ndak beres leh. Jadi bara sayangnya Allah ke awak diingatkan kita, iko jan terjadi. Siapa lagi yang harus kita tidak taati itu? Yaitu manna'il lil khair. Orang nan menghalangi kita untuk berbuat baik. Kaba sedekah wak lah dia suang lo nek dia sedekah. Kagak tonoyong mampai lo imu saji wa anda tu. Mota cek dulu. Kamu urus anak yatim wa ayah paknya kelai mamaknya kelai sentiang tu. Banyak tu. Ranggaiknya kan gayo batu anak yatim tu sakayo apapun ranggaiknya mati. Harato peninggalan tu untuknya sudah balik. Tidak ada alasan. Oh, iko anak yatim miskin, kita bantu dia dengan bantu yatim. Iko anak yatim kaya sama. Nanti anak yatim kaya setelah balik tidak dibantu lagi. Anak yatim miskin setelah dibalik tetap dibagi bantuan per bulan dengan uang zakat. Zakat tiap bulan. Kalau nyola balik, tidak boleh. Tidak boleh. Umpamo patang inyo mau sebalik. Sorenya haid. Berarti kita tidak berhak lah membantu sebagai yatim. Iyo.
Kalau inyo lahir tu kajo zakat. Iyo. Itu nanjo zakat kok. Iyo tiap bulan. Di sabananyo zakat lebih banyak posnya dibanding pitih yatim. Kalau di daerah aku kebanyakan masuk sekali setahun, pakai waktu. Misalnya terlebih juga keadaan itu keadaan kan menurun. Nah mungkin zakat dia tidak mungkin orang lain itu sama bulan zakat. Masalahnya untuk orang ini Ustaz kebanyakan kurang kenirayo kebanyakan. No memang ada yang bulan puasa itu untuk hari minggu. Iya. Memang disko keadaan disko mau itu Ustaz. Salah satunya jalan keluarnya masjid ko harus membentuk las lembaga amil zakat. Kumpulan zakat orang selama bulan puasa itu jadi. Kemudian dibagi kena harus bulan puasa habis. Kalau las amil zakat itu persatuan, nah bukan pengurus bagian semua satu memang kalah di ketua di negara ini. Iya. Sahado kok pengurus banyak orang hubungno semua itu ketua di negara ini. Iya. Lado pengurus kan. Nah, tapi kalau awak membentuk di situ enggak mungkin langsung. Nah, oke, enggak mungkin. Masalahnya Maka saya capek saya cerita, maka kita harus merencanakan pemberian zakat itu untuk memenuhi kebutuhan hajat yang sangat mendasar, makan. Kalau kepada mereka diberikan zakat yang besar di Ramadan, maka mereka di bulan Syawal atau bulan Muharram nanti akan miskin lagi. kalau di daerah aku Ustaz, memang boleh yang menanam mau di daerah sekolah. Ya. Memang orang tua ada juga bulan zakat, cuma bukan dong tetangga keluarga, memang lain. Tidak mau bagi ke masjid, dia butuhkan untuk keluarga kan dia boleh. Iya, iya. Solusinya. Jadi kalau nanjale kini kok Pak dulu yatim sampai haid. Kalau dulu tuh dia haid katanya masih miskin betul kan? Kalau ambo punya teori, ambo mengatakan kepada yang berzakat, tolong dibayar zakat agak cepat. Kau anak yatim kita tidak makan, dia sudah haid. Nya tidak boleh lagi dibantu jo piti yatim, maka dia dibantu dengan piti zakat. Alhamdulillah kadang-kadang piti zakat itu sampai masuk 60 juta, 70 juta per 6 bulanan. Jadi mereka tuh sampai datang lo nanti puasa arah kini kok ada sekitar 23 yatim dan ada 23 miskin. Itu sampai bulan puasanya dapat 300.000 per bulan. Memang kita yang merencanakan. Jadi kalau mau ingatkan ibu-ibu bapak yang akan berzakat, kau orang miskinnya kini wah. Inyo jando, anak yatimnya lah balik, berarti jualnya makan. Kadang-kadang untuk pembali bareh agak 10 kilo saja susah. Itu nangis. Ketika kita lah tahu rumah tangga itu, kita yang memanage zakat itu. Kau bareh 10 kilo, iko pitih 300.000. Tolong bayi-bayi. Alhamdulillah terbantu. Tapi yo memanage zakat, kau yo bayo mana? Baru seorang yang bergerak. Bagaimana kalau saudara kita pula bergerak mengurus zakat. Bahkan kecian kurang zakat. Kalau mau nampak posnya mau kecian tak. Tapi kalau nampak posnya iya, hanya dengan mengecekkan iya turun piti sekian banyak. Ini tergantung kita bagaimana meyakini muzaki untuk memberikan zakat kepada mustahik. Mustahik itu kita data serancak-rancaknya. Seorang ibu kan mau kecian tu.
karajo membuat batu bata. Gaji 30.000 sehari. Anak batigo SMP cie SMP kelas 6, SMP kelas 3, SMK kelas 3. Lai kata lo je 30.000 ndak. Ko bareh ko piti zakat. Untuk itu. Jadi kita lihat rumah tangga tu. Seorang bapak, istri 1, anak 2, badan sakit-sakit lo. Gara-gara di batu bata 50.000 tukang cetak batu bata ko surat. Kalau ndak mau tahu lo. Seorang ibu punya anak 2, karajo manggaleh di suri rumah berada pe sari 20.000 anak 2 sekolah di SMP C kelas 1, di SMA di SMP C kelas 3. Sekian ongkos sari. Juga hanya makan kalau kita ndak menelusuri rumah tangga seperti itu. Jadi kalau memang kita untuk dalam hal koyo masuk bana ke dalam masyarakat tu, kemudian mandakai orang-orang yang kaya untuk mengeluarkan zakat mereka walaupun haulnya lu tiba. Alhamdulillah mereka itu sangat mudah mengeluarkan, bangga mereka. Iya. 60% turun keadaan. Iya. Atau kepegawai dah boleh. Cuma kalau keadaan orang di badai, 60% sampai 10%. Tapi kalau orang kalau untuk masalah zakat pun boleh. Memang orang memang lain. Cuma jo keadaan seperti ini Ustaz. Contohlah Ustaz. Maaf Ustaz yo. Contohnya di masjid pula. Masjid apa? Memang bekas masjid itu kini itu turun kalau jalanan keranjang waktu umurnya di rumah itu. Kalau separuh orang tinggal itu keranjang jalan Ustaz. Iya. Apalagi lo memang sampai kedua kini itu. Tidak sampai hati lo gua kemana minta kepada berkuah sebelum itu keadaan ini. Itu keadaan ini itu sama minta ampun gua masalah tak tahu orang lain. Iya. Di balik ketua balik bagaimana kita iya sarang kamu bentuk nalah tadi nalah adu kena ndak terkira fokus anak yatim kuat minus begini Pak dalalah aku Ustaz kali musku sekali 2 bulan balik musku sekali sebulan pada musku iya minus sesarono dana apa cara nak keripangan ni cara nak Ustaz. Nanti waktu yatim kan wajib. Ya. Jadi mungkin kalau ambo pengalaman ambo apa yang Pak Haji alami ambo tidak mengalami. Nah, itu. Bisa. Ya. Kita mengalami di tempat lain. Iya. Jadi nak ada titik no. Kita apa lagi Ustaz? Banyak lawan. Betul, tapi mungkin masalahnya bukan daerah. Bagaimana kita menyentuh hati orang-orang kaya andai kata ndak ke zakat bainfak. Bahkan bagian ikun untuk awak nanggoyo. Paling kurang agak 5 juta keluar 5 juta. Iya. Bayar di bantuan, bayar di Jakarta. Melusut. Pak, antara lama bagaimana menjemput tikar ke Ustaz. Iya. Bayar anak yatim. Kalau sebagaimana pun tak anak yatim dah dulu. Iya. Baca dulu. Dan kalau di rantau tu nama waru apa nama Ustaz. Ini ku balik di motor. Balik dulu tak tahu. Nah, oke. Jadi kesimpulan berarti kita mengajak orang untuk memikirkan akhirat mereka. Jadi kalau pengalaman ambo kalau pai kajamaah nan ibu-ibu ko kalau di kampung ambo bat sedekah ko yo lagi gak pamu dari mana pakirin anak. Kalau di kami dari Bali labiah Bali padi sawah bapa saduang kurang dapat separuh alabian dan separuh ko biasanya punya rencana mereka. Jadi kita
kembali kita tidak ada yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah selain perencanaan harta itu untuk apa. Itu dulu. Tidak ada pula yang akan menolong kita untuk menyelamatkan orang miskin itu selain usaha kita yang diridai Allah. Jadi mungkin di satu pihak bagi orang lain susah untuk mencari dana sosial, insya Allah bagi orang tertentu dimudahkan Allah. Kuncinya. Yang kedua, apalagi mu'tadin. Apa itu mu'tadin? Orang-orang yang melanggar aturan. Jadi kalau ada hobinya malarang awak beribadah, jauhi bakawan. Kalau inyo mu'tadin melanggar aturan Allah, jauhinya dari bakawan. Kemudian apa? Asim, pelaku dosa. Kemudian kunan peneranca. Siapa lagi? Utul. Utul ke ibu dan bapak, kalau kita terjemahkan kepada bahasa Indonesia apa? Urang kasar, urang kaku, urang tamak, urang ceke. Ampe sifat kasar, kaku, tamak, ceke. Dalam bahasa Arab cek utul. Ba mangkonyo kasar, dia tidak cinta akhirat. Banyak kok kaku, dia tidak cinta akhirat. Banyak kok ceke, dia tidak cinta akhirat. Banyak mangko tamak, dia tidak cinta akhirat. Jadi kriteria-kriteria kau ibu dan bapak dalam Al-Quran itu bagus sekali. Nanti mutul ba'da dzalika zanim. Jadi orang-orang yang tamak, orang-orang yang ceke, orang-orang yang kaku dan orang-orang yang kasar sebaiknya dijauhi supaya kita tidak terbawa arus. Bakawan orang kasar, kasar loa. Bakawan orang tamak, tamak loa. Bakawan orang ceke, ceke loa. Maka ini akan melahirkan hubud dunia. Hubud dunia. Itu menggambarkan nama kecil ni seorang ibu paling-paling dapat pensiunan sekitar 4 juta. Untuk makan baradinya butuh 800.000. Nanti 3 juta 200 untuk sedekah. Lagai alun pernah panyoto seorang punya sepeda. Tapi kalau lah di awal bulan ambil pensiun habis. Beko balabi lo dari 800.000 ko di akhir bulan bah sedekah lain. Kok bisa? Kok bisa? Peninggalannya hanya pensiun tok. Ndak balabiah. Susuannya di akhir bulan tu balabiah. Labara tahun nak bawa celik ibu tu lah sekitar 2 tahun rutin tiap bulan. Rutin. Kalau lah awal bulan Pak Zuleh datang tu ke piti balabiah. Piti balabiah dia namanya. Kapai kasinan ke mana don? Hanya pai pagi ke surau, mengaji lagi ke 8 di surau, pulang, kemudian istirahat, jam 12 ke surau balik, hanya itu saja. Banyak orang yang pensiunan susah dari itu. Kenapa? Untuk dia mulai nang kata makan sekikonyo. Kecil ibu nangis. Sakit petangko 3 hari di rumah sakit, rugi abang nambah batu-batu, tidak bisa manga-manga. Tidak bisa manga-manga jadi jangan terbayang. Dia adakah orang-orang yang sudah ditetapkan diperbuat oleh Allah hatinya lebih baik? Ada. Di ibu bapak, di siko kalau lawak baca surah Al-Qalam ko, baru terasa rusuh awak. Mana tahu dari sifat-sifat ko ada diri kita, mungkin mendustakan Al-Quran, mungkin kita kok ingin orang lain berlunak-lunak dalam bab akidah, atau mungkin suku kita bersumpah tiap sebantah, atau kita memang mengadu domba, atau managah orang berbuat baik, atau melampaui melanggar aturan Allah, atau berbuat dosa, anan paling babayo ceke, tamak, kaku, kasar, kau boleh babayo anak. Kalau lah dapat sifat ampe kau ciek saja
ceke dinyolo, tamak dinyolo, kaku dinyolo, kasa dinyolo. Ankana zamalin wabanin. Walaupun anaknya banyak, walaupun ratunya melimpahnya Allah, maka mereka tidak akan bahagia. Jadi hubungkan mendustakan Al-Quran, tidak kokoh dalam akidah, kemudian suka bersumpah, kemudian suka melakukan namimah, kemudian melarang orang berbuat baik, kemudian melanggar aturan Allah, kemudian berbuat dosa, kemudian ceke, tamak dan lain. Ankana zamalin wa banin. Banyak arato, banyak anak. Apa contohnya? Idza tutsla alaihi ayatuna. Dibacakan kepada mereka itu ayat-ayat kami. Apa kata mereka? Qala asatirul awwalin. Itu carito saisu, ndak sesuai joki nilai. Dia ada orang-orang yang tidak bisa diatur dengan Al-Quran. Nah, orang-orang yang tidak bisa diatur oleh Al-Quran inilah yang nanti akan menyesal. Nah, apa dia? Yang banyak mencela, memamurkan fitnah apa? Kelak kami akan beri dia tanda di belalainya. Aku khusus di akhirat. Besok orang-orang kok ado peneng. Nah, peneng kok ado merek khusus. Di mana? Di akhirat nanti. Jadi awak kolah dalam pantauan Allah sebenarnya. Iko di dunia, kau besok label di akhirat. Iko di dunia, kau besok label di akhirat. Di insyaallah kita dalam menegakkan agama kau ndak usah rusuh, Allah akan bantu. Mau urus yatim yang banyak tu ndak usah rusuh, Allah akan bantu. Mau urus miskin kau ndak usah rusuh, Allah akan bantu. Dan berarti apa? Kita berusaha. Dan berarti apa? Kita punya data yang valid tentang anak yatim. Ada lagi seorang ibu kemarin. Ibu yang kerajo batu bata, umur sampai 8. Tenaga lah makin kurang. Kecek kami basuh-basuh, bu apa? Suruhnya manggaleh di rumahnya. Agih modal. Alhamdulillah kita berantikannya. Tidak mungkin ibu ko punya anak 3 kau manggaleh batu bata umur sampai 8. Mana? Seorang bapak lagi lah butuh mato sebalah. Karajo mencuci. Kini kau apa? Balikannya laundry 5 juta. Tuluannya laundry. Itu. Jadi kita harus action dalam masyarakat. Tidak ditekannya kopi ti zakat dan kopi ti dipinjamkan tolong ansur. 1 bulan pertama bisa mansur 500.000. Kini kau setelahnya mansur kau zakat balik. Jadi kita pakai zakat tu zakat produktif. Kita piloi masyarakat yang miskin kau. Di bulan pertama dipinjamkan, bulan kedua dari PT 5 juta bisanya kau 500.000. Dari mana kau? Dari Asia. Berarti bisa dengan hanya 1 mesin laundry tambah gosokan bisa hidup. Tapi yuk kita rencanakan mereka hidup. Kita sumbangkan pikiran kita. Nah itu nangka menolong awak nanti di akhirat. Kita menyampaikan kau untuk motivasi. Pikirkanlah orang lain, jangan pikir diri sendiri. Ya bu. Jadi kebetulan ambo punya pasukan yang paling banyak ibu-ibu jamaah. Apa yang bisa ibu buat dengan mengaji? Itu konsep. Kalau tidak berubah tidak usah ngaji. Akhirnya apa? Seluruhnya jalan. Bergerak. Jadi ada pasukan apa? Membantu baris 10 kilo per bulan. Itulah banyak loh pasukannya gitu. Ada pasukan apa? Membantu samba sekali seminggu. Jadi kita tidak usah kumpulan piti antar samba kurang miskin. Kehidupan kini parah ibu dan bapak. Parah. Kita tidak bisa berpangku tangan melihat nasib umat Islam hari kini tidak bisa kita berpangku tangan. Kita diagi Allah lah kemampuan. Mungkin orang sagan kau, mungkin awak dihormati orang. Jo itu kita menolong orang. Tapi kalau hidup hanya memikirkan anak istri dan kesenangan, balabih benari. Nah itu. Jadi mencintai Allah itu apa? Dengan memperlakukan hamba Allah yang terbaik.
Mencintai akhirat itu apa? Beribadah untuk kepentingan akhirat gitu. Ya Bu. Jadi kalau Ali bin Abi Thalib itu sempat 2 hari dia tidak makan, hanya untuk orang. Kita cari tahu Ali tapi kita tidak mau seperti itu. Untuk apa cerita itu kita dengar? Nah, itulah contoh. Di kalau kami sangat yakin bahwa Allah itu akan menolong seluruh usaha-usaha kita untuk membangkitkan umat dengan cara kita masing-masing, dengan cara kita masing-masing, dengan pasukan kita masing-masing. Makasihnya apa? Dengan orang-orang yang kita percaya, urus masyarakat. Ada orang yang full, salah satunya seorang pensiunan anak balimo, 6 kali mau menikah. Kerajanya membuat rumah tahfiz di rumahnya, bara muridnya 80 anak tahfiz. 3 orang gaji, Johan 3 orang digaji ko jo piti seo, dia piti pensiunnya tadinya gitu. Ko gaji guru tahfiz. Rumahnya rumah gadang biasanya disewakan terletak di tepi jalan gadang untuk rumah tahfiz. Orang memikirkan seperti itu gini. Setelah tidak ada rumah tahfiz, mengaji ke mahkamah. Actionnya apa seperti itu? Ada awak kehendakkan 60 anak membentuk mendidik anak tahfiz, agak balimo di rumah awak surang-surang tak bisa. Agak balimo, agak badu. Jadi kita sibukkanlah hari kita dengan untuk akhirat kita ibu dan bapa. Kalau untuk dunia Allah tu, kan kita boleh. Allah tu. Tidak akan dipangan dunia. Aman ibu. Nah, untuk itu dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah Al-Qiyamah tadi, baru sadar kita bahasanya Allah Subhanahu wa taala kalau kita kamati bisu falaula idza balagatil hulqum, maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, padahal kami ketika itu melihat, wa nahnu aqrabu ilai minkum, dan kami lebih dekat kepadamu, walakin la tubsirun, tetapi kamu tidak melihat kami ya Allah. Falaula in kuntum ghaira madinin, maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak akan bisa mengembalikan nyawamu. Di sampai apabila waknya mencintai dunia sampai roh silisiko, sampai apabila nyak mencintai akhirat juga sampai di siko batinnya itu. Pilihan tu di diri kita, kah cinta dunia please, kah cinta akhirat please, batasnya apa? Mati. Kini ko lain agak jarang orang mati, sekitar bulan Juni patang yobana sambu orang mati. Ini ko lah las kecil boleh. Las kecil orang mati lalu pula boleh. Nah, oleh sebab itu ibu dan bapak, maka ketika mati, apa yang kita cintai selain Allah tidak akan menolong. Apa yang kita cintai selain Allah tidak akan menolong. Ketika kita mencintai Allah, Allah itu yang akan menolong kita, bukan dunia ini. Maka untuk itu kerjakanlah yang diredai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur, kamu bermegah-megah, kamu dilalaikan oleh kemegahan itu ya Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Ambo mencari orang kayu mati, ibu-ibu dan bapak, lapiak pandan dia luar orang juo kate, lapiak pandan. Padahal cakuk ketika mati bali lapiak pandan jadi balata lapiak pandan, dati lapiak pandan bakaman ka kapan, dati kapan balataan si mayat tadi di kabe kakubua diantakan jo karanda sampai di kubua dipindahkan ke tangan orang.
tabau lapik pandan naian kate. Tabau kain panjang bini naian kate. Itunya. Hanya itu. Jadi kalau seperti itu hidup cuman apa yang akan menolong kita selain iman tidak ada. Oleh sebab itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yaitu hatta zurtumul makabir. Kalla, kau kalla boleh. Jangan cintai banara tu, jangan lalai. Jangan cinta, jangan lalai. Saufa ta'lamun. Sesudah tu engkau pasti tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalau lado kali kau Allah mengecewakan para luban aku. Jangan sampai mencintai dunia itu, nanti engkau akan tahu. Kalau ta'lamun. Jadi kalau lah seperti itu Allah menjalehkan, maka yo berhati-hati ya wa'azku. Jangan begitu, Pak. Kemudian dijalehkan, yaitu dampak dari mencintai dunia itu. Maka hadis saya dari Ibnu Abi Dona, dari Abu Darda itu, sekiranya kalian, itu dijelaskan, sekiranya kalian tahu apa yang aku ketahuinya Nabi, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis, dan akan ringan bagimu urusan dunia dan kalian akan memilih akhirat. Dibawa mangko barek dua dunia ringan akhirat, mukasinya untuk dunia baku ampe, untuk akhirat berjanji-janji. Karena anda tahu kondisi akhirat itu. Sekiranya kalian tahunya Nabi. Sekiranya awak berilmu tentang akhirat itu. Ibu-ibu umuran 60 kata tahun kata. Diajak untuk baca Al-Quran, lain tahu ndak baca ronyo. Mari kita belajar bahasa Arab. Amu ibu-ibu kau belajar bahasa Arab. Padahal hampir mati. Papa kau. Aku nolak. Tapi bagaimana ruginya awak kalau ndak tahu bahasa Arab ketika baca Al-Quran? Rugi ada. Kalau dipikir-pikir antah awak kan ndak bisa. Ado hari baraja. Ado hari baraja. Hidup orang mukmin itu nya Allah cuma satu. Pertama dia bersyukur, kedua dia berfikir. Pertama kita dia berzikir, kedua berfikir. Hidupilah dalam hidup saja. Bahagia. Berfikir, belajar, berzikir, beribadah. Umuran 60 tahun mendaftar baraja bahasa Arab sampai petang lah bahasa wale orang. Ibu-ibu ke baraja bahasa Arab. Apa-apa ke baraja bahasa Arab. Lah terlambat lah. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Itu ya agak 10 tahun lagi, wah baca Al-Quran, bisa kita tadaburi, berapa bangganya kita nanti di akhirat sana. Tapi kalau orang nan pendek, pengen apa? Awak kemati ke wara jalo kini itu je. Jalan itu je. Tidak tahu apa umur kemati. Bisa saja kita umur 70 mati, bisa saja. Manjalang itu bara banyak manfaat yang akan kita dapat dari mandang Al-Quran. Tapi kalau tidak ada bahasa Arab, ya seperti mandang bahasa Inggris saja. Santi yang mana bahasa Inggris awal, santi yang mana bacanya anda tahu apa gunanya, tidak ada bermanfaat. Cuma kau kalah. Nanti engkau akan tahu, Kalau kita lihat grup EKL, itu kan EKL itu full tu beraja. Masuk Jumat, keluar Minggu. Berat hari Jumat sore pulang kerja, masuk ke pelajaran. Lalu SEO tampe hari Sabtu baraja full, hari Minggu baraja full, hari Minggu sore balik Senin karajo. Untuk tu orang mencari akhirat. Ya bu. Di nikmatnya mandanga Al-Quran ketika kita tahu isi Al-Quran itu. Tidak ada yang selain itu yang nikmat itu. Di bawah orang mangko agak kurang sreknya mandanga imam membaca ayat panjang. Dia tidak tahu, tidak mampu mentadaburi ayat itu. Seperti tadi imam membaca Ali Imran 102 sampai 102 balik tadi. Kan? Membaca Al-Hasyr. Berapa enaknya kita mendengar di belakang.
Berapa tersentuhnya hati ini dengan mendengar surah Al-Imran dan surah Al-Asr tadi. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. La bara tahun ala 60 tahun, bara tahun untuk akhirat. Ya Allah. Itu pertanyaan tadi itu. Lah bara banyak dapat rasa sakit tu, lah bara banyak untuk akhirat kata Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Kita nikmati, oh sadar kita, ya Allah salamu ko badan muda mangko muda ko di masyarakat. Masa muda menentukan pola pikir. Sibuklah je dunia ketika muda sampai gaek ke sibuk je. Itu mako muslim. Bahkan mangko pemuda yang terkait artinya di masjid, karena masa muda itu menentukan akhir kehidupan kita. Kalau masa mudanya taat, gaek makin taat. Kalau masa mudanya lalai, InsyaAllah gaib lalai. Urang awak santiang filsafatnya. Kaciak taranjo-ranjo, gadang tabawau, lah tuo ndak taubah. Para santiannya filsafat Minangkabau. Itu mangko yang disebut itu, mangko dan dipertanggungjawabkan bisa. Kemana masa sehatmu? Kemana masa mudamu? Jadi kata Nabi tidak akan beranjak kaki anak Adam di depan Allah sampai bisa mempertanggungjawabkan masa mudanya, masa sehatnya. Masa muda lah dosa paling banyak besoknya. Batu dikacak langan lah balangan, dikacak bati lah wakati dunia terpacik dia wak surang. Kini diberikan oleh Allah kesempatan ini. Apakah kita ini tutup? Kalau masa muda kita baik dulu, tambah. Kalau masa muda kita dulu kacau balau, kaja kini. Mudah-mudahan menjelang kematian seluruh perbuatan buruk-buruk itu diampuni Allah. Kalau kita dulu lah baik, mudah-mudahan menjelang kematian perbuatan baik itu berlipat. Ibu bapak jemaah Allah. Nah, untuk itu kalau kita baca lagi ayat, yaitu ayat Allah, man kana yuridul hayatad dunya, siapa saja yang mencintai kehidupan dunia, wazinataha, seluruh pernak-pernik dunia itu Allah apa? Nuwafi, kami sempurnuan, kami agih, wa hum fiha la yubkhasun, indah dihalang-halangi. Baknya orang awak talecak kereta api menurun. Jadi kalau kereta api lah menurun kok tak bisa direm. Kalau kita lah mencintai dunia, Allah perdiakan, Allah pabiakan sama-masanya sapu-epunya. Apa kata Allah nanti? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu di akhirat tidak akan dapat surga. Kenapa? Karena dia sudah meraih kenikmatan dunia itu. Maka kebalik kita balik, mudah-mudahan kita tidak mencintai dunia. Kalau kecek Pak Haji tadi orang sari, dia awak mudah-mudahan dimurahkan Allah untuk menolong orang Nasari itu. Kalau nanti orang bersedekah berinfak nan banyak bulan-bulan Ramadan, 3 bulan menjelang Ramadan, kita pikirkan bagaimana orang itu lebih mau mengeluarkan zakat sebelum Ramadan datang. Nah, kita bantu orang nan payah kini kok. Orang kayu sepayah apalagi orang bangsa. Kudu duakan. Orang kayu sepayah apalagi orang bangsa. Menangis kini masyarakat. Nah, kita yang diberikan oleh Allah ilmu, kita yang diberikan Allah sebagai pemuka masyarakat, yang mulia wa layasin dalam masyarakat, pergunakanlah kemampuan itu untuk beramal, menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan pahala mereka mengalir ke awak. Mudah-mudahan tangis mereka tertutup. Tak ada lain. Manangi untuk pemali barang tak ada. Manangi untuk pemali sambahan tak ada. Ya bu. Jadi ibu-ibu punya kerja. Bapak-bapak pikirkanlah. Awak mikir orang miskin baga. Awak mikir yatim baga. Awak mikir ibnu sabil bagaimana? Nah, ikut kajian kita dulu. Seluruhnya kembali kepada konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan kajian kini
ada manfaatnya bagi hamba dan ayatnya sangat banyak. Ayatnya sangat banyak. Kalau ayatnya sangat banyak, maka kita insyaallah akan membahas ayat itu. Insyaallah besok kita bahas dulu surah An-Nazi'at. Jadi yang akan menggugah hati itu adalah ayat-ayat dalam Al-Quran itu ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk memahaminya, dan itu adalah nikmat terbesar. Reda ada maaf subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.